Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Abdul Rahman, NPM 240681190052, Penjas angkatan 19 kelas A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saqaraduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim wa asdaqul qailin. Yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur, puja-puji serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan ada dua nikmat yang jarang manusia disyukuri, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu pun sudah cukup. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Allah kepada Nabiullah, Nabi tercinta, Nabi pengakhir daripada Nabi, Rasul terakhir daripada Rasul, dan juga Rasul sebagai Rasul terbesar kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pada sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah kita diaku sebagai umatnya, yang mana kita menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk bekerja, mencari kehidupan, mencari nafkah, memberikan kehidupan untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saqaraduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu semua. Fasyarallah, maka akan melihat Allah pada pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad SAW dan umumnya kepada seluruh manusia, wa qul i'malu, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu itu berbentuk fi'il amar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan i'malu untuk bekerja. Fasyarallah, maka Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Amalakum, pekerjaan kita. Wa rasuluhu wal mu'minun, dan rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah pun memerintahkan untuk bekerja itu kepada rasulnya, kepada orang-orang mukmin sebelum kita, karena kita hidup itu di dunia. Untuk mencari akhirat kita harus hidup di dunia, dan untuk hidup di dunia kita harus mencari kebutuhan kita yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bekerja untuk kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, wa ma khalaqtu, dan tidaklah, khalaqtu, kami menciptakan al-jinna kepada jin,
wal insa dan kepada manusia, illa kecuali liya'budun untuk beribadah. Liya'budun ini bersifat amr, perintah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Karena kita diperintah beribadah itu di dunia, maka kita harus mencari dunia untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini merupakan perintah yang menunjukkan bahwa kita itu keharusan bahwa kita harus bekerja. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban atau keharusan, maka kita harus melaksanakan perintah ini. Illa ma dalla la khilafihi, kecuali ada dalil yang menggugurkan kewajiban itu. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah, ketika kita dipanggil untuk sholat Jumat, maka kita harus segera meninggalkannya. Seperti itu. Adapun etika-etika ketika kita bekerja, karena adab-adab ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, juga Rasul sudah menjelaskan di dalam sunnah-sunnahnya, bahwa kita harus bekerja sesuai dengan adabnya. Yang pertama yaitu bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila ma dala fa hijratuhu ala, hijrahnya kepada hal yang dia inginkan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala urusan tergantung kepada niatnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita, harta, ataupun dunia, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia maksud. Nah, seperti itu. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pondasi kita untuk bekerja. Mengapa demikian? Karena dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pekerjaan ini menjadi nilai ibadah bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia juga jin untuk beribadah. Bukan hanya orang mukmin, tapi seluruh manusia dan jin. Lalu yang kedua ialah membaca basmalah. Membaca basmalah ini merupakan penambah nilai ibadah bagi kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa raddun. Setiap segala amrin, urusan, pekerjaan, dzibalin yang baik, la yubda'u, apabila tidak diawali, fihi dalam perbuatan itu, bismillah dengan mengucapkan nama Allah, fahuwa raddun, maka pekerjaan itu rusak. Rusak tersebut maksudnya rusak dari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memulai dengan membaca bismillah serta mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Yang ketiga yaitu bekerja sebaik-baiknya atau bekerja sebaiknya lah. Bekerja sesuai dengan yang kita bisa dan melakukannya dengan sebaiknya. Dengan bekerja sebaik-baiknya kita harus sesuai dengan jurusan apa yang kita bisa. Jangan kita hanya bisa bekerja di komputer, tapi kita ingin bekerja di luar lapangan juga. Boleh, tapi apakah kemampuan tersebut mumpuni atau tidak? Setidaknya kalau tidak mumpuni, kita bisa melihat atau memperhatikan orang yang lebih mampu daripada kita untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW yang bersabda, sungguhnya Allah mewajibkan ihsan
dalam segala hal. Ihsan itu pengertian hadis riwayat Muslim. Ihsan itu ialah kita merasa Allah melihat kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita merasa bahwa Allah melihat kita. Bahwa dalam kehidupan ini ada yang memperhatikan kita. Nah, dengan demikian kita pasti akan bekerja dengan baik. Seperti contoh ketika kita bekerja dan diperhatikan oleh atasan kita, pasti kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya karena ingin mendapatkan gaji yang besar. Demikian pula dengan Allah. Allah pasti akan memberikan pahala yang besar apabila kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan niat karena Allah serta diawali bismillah. Lalu yang selanjutnya ialah bekerja secara profesional atau sesuai prosedur. Jadi bekerja dengan profesional ini harus disesuaikan dengan bidang yang kita mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum ayyatqina." Rawahu Tabrani. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai atau menyukai, idza amala, apabila mengerjakan sesuatu, ahadukum, salah satu dari kalian atau kalian semua, ayyatqina, secara profesional atau itqan, secara profesional, secara sesuai dengan prosedur. Karena hal ini akan membantu kita dalam bekerja. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, adab bekerja ini ialah jujur serta amanah. Bekerja dengan jujur dan amanah merupakan etos kerja, merupakan kualitas kerja orang-orang Islam yang mana Rasulullah SAW menganjurkannya, dan ini adalah merupakan sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Tajiru saduqul amin ma'an nabi was-sadiqin wasyuhada." Rawahu Tirmidzi. Tajiru saduqu, pedagang yang jujur, wal amin, dan amanah, ma'an nabi was-sadiqin, dan akan bersama para nabi, was-sadiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan para syahid. Rawahu Tirmidzi. Maka ketika kita bekerja dengan jujur serta amanah, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan diposisikan bersama para nabi serta para sahabat dan juga orang-orang yang benar dan syahid. Yang terakhir ialah menghindari perkara subhat atau hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Subhat itu merupakan hukum untuk suatu barang yang tidak jelas hukumnya, bahwa perkara tersebut tidak tahu haram, halal, makruh ataupun mubah, tetapi hal ini lebih condong tidak tahu hukumnya, tapi lebih condong untuk menurunkan iman kita. Perkara yang tidak jelas hukumnya ini akan mendekatkan kita kepada menurunnya iman kita, bahwa kita akan merasa kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamunna katsiran minan nas faman ittaqa minas subhat faqad istabarra'a lidunya wa ardihi." Innal halala bayyin, sesungguhnya hal yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya hal yang haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat, dan di antara keduanya itu ialah subhat atau yang tidak jelas hukumnya. La ya'lamuna, tidak mengetahui, katsiran minan nas, kebanyakan dari manusia tidak mengetahui bahwa ada hal subhat di antara kedua hal tersebut. Terkadang kita merasa hal yang subhat itu dihalalkan, dan terkadang pula hal yang haram dihalalkan, dan malah yang halal diharamkan. Seperti demikian. Faman ittaqa, maka barang siapa yang menjauhi minas syubhat, dari perkara subhat, istabaru al dunya, maka akan mendapatkan dunia wa ardhihi, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian adab-adab atau etika-etika kita ketika kita bekerja itu
sangatlah penting untuk kita untuk meningkatkan kualitas kerja kita, juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mengangkut hal ini dalam keadaan sekarang yang social distancing atau PSBB, kita jangan menyerah dengan keadaan ini, karena keadaan ini merupakan petunjuk atau bayan atau penjelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, dan hanya orang-orang kafir atau orang-orang kufur lah yang tidak merasakan bahwa ini adalah nikmat atau hidayah, juga penjelasan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan sekarang, etos-etos kerja ini pun masih harus tetap berjalan, walaupun kita bekerja di rumah, belajar di rumah, atau apapun itu, kita harus tetap melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, karena dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita, Allah pasti mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Min haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, yang berakhlak mulia, yang berakhlak baik. Nah, dengan demikian kita harus tahu bahwa pengertian takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Begitupun takwa itu harus dibarengi dengan ihsan, karena untuk menjadikan kita orang yang beriman, bertakwa, perlulah ihsan. Maka mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya, mari kita menjalankan pekerjaan ini sesuai tuntunan Rasul dan Allah, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, serta bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perbuatan tersebut akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang mengenakan untuk kalian, untuk para pendengar, untuk saudara-saudara. Mohon maaf, karena yang benar itu langsung datang dari Rasul dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta yang buruk langsung datang dari diri pribadi saya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.